Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu, para jamaah pengawasan yang kita pinaringan rahmat barokah sehari dari Allah Subhanahu wa taala. Pindah tentuipun monggo kita sedaya tansah menjaga kesucian puji syukur wonten ing sadaran Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan sonten utawi dalem menika kita sedaya tasih pinaringan kanugrahan lan kanikmatan ingkang agung saking Allah. Lan nalika kita sedaya menika pengin ngitung-ngitung nikmatipun Allah, tentunipun boten badhe saged ngitung nikmatipun Allah kala wau saking kathahipun nikmat ingkang sampun Allah paringaken dhateng kula lan sami. Pramila kita bersyukur alhamdulillah lalu menika dipun paringi kesehatan, dipun paringi kesempatan lan ingkang utami kita sedaya tasih pinaringan nikmat istiqomah anggenipun iman para Allah Subhanahu wa taala, nikmat saged nindakaken amal soleh. Menika satunggalipun nikmat ingkang luar biasa. Awit menawi Allah boten ngersakaken kita sedaya menika hadir wonten majelis ingkang mulia menika nggih saged hadir. Menawi kita sedaya menika boten dipun paringi hidayah dening Allah, boten dipun tuntun dening Allah, boten dibimbing dening Allah, tentunipun kita sedaya boten saged pikantuk hidayah utawi boten napa menika saged nindakaken amal soleh. Pramila nalika kita sedaya menika saged nindakaken amal soleh, amal ketaatan, sejatosipun menika Allah ingkang maring hidayah, Allah ingkang bimbing kita sedaya sehingga kita sedaya menika saged nindakaken amal soleh. Sejatosipun menika Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi nikmat dhateng kula lan jenengan. Pramila kita bersyukur dalem menika saged nindakaken satunggalipun amal soleh ingkang luar biasa menika nindakaken sholat maghrib kan berjamaah dipun si nampi nyeratos pakai tukinipun wekdal sholat isya menika dipun isi kanthi kegiatan inggih menika thalabul ilmi. Lan thalabul ilmi menika satunggalipun asbab supados kita sedaya menika dipun gampelaken dening Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rentetanipun nek badhe mlebet surga niku pancen pertama kali ilmu. Berilmu. Dengan berilmu kanthi berilmu kita sami itu saged mangertos pundi ingkang hak, pundi ingkang batil. Nek saged napa kanthi ilmu kita sedaya saged mengenal lebih. Menika mengenal Allah, mengenal nabi-nipun, mengenal agama Islam, sak dalil-dalilipun. Sehingga kanthi mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika akan tumbuh rasa cinta.
cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ini akan menuntun kita untuk senantiasa mentaatinya. Dia yang taat marang Allah Subhanahu wa taala, dia yang taat marang Rasulullah sallallahu jaminan itu berarti dipun-pun oleh jannah pasti masuk surga. Rasul yang baik yang menjamin man atau ani dakhala jannah. Sing sapa wong taat marang ingsun Rasul pasti bakal masuk surga. Itu Rasulullah yang jamin biasa. Alhamdulillah saya itu kita bersyukur sakit hadir oleh majelis yang mulia Allah itu menurut kita ini pas ada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat pun kita haturkan kepada suri tauladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang sebagai pun sahabat tabi'in semua setuju umat itu dengan sampai tuntunan sosial yang pun mungkin jauh dari yang kiamat. Masyaallah muslimin arsadani wasakumullah kita laksanakan kajian kita kasih bahas babakan mereka lanjutan saking muhasabah. Artinya sampun kita aturaken kesimpulan saking materi muhasabah langsung sampai mereka mlebet keutamaan muhasabah. Di antara faedah utawi manfaat introspeksi diri, muhasabah itu introspeksi diri, ialah untuk mengetahui cacat-cacat yang ada pada dirinya. Saya itu nanti muhasabah itu sangat mengertosi, oh aku kurangannya nangkene, oh aku mau kok ngamal kok ini, kok kita kok niatku lurus, dan itu kanti muhasabah itu sangat mengertosi kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, betul muhasabah sulit, ya. Sulit akan mengetahui kekurangan kita. Rumah saya sudah baik, sudah sempurna, sudah pokoknya suape. Tapi ternyata, ya, kadang-kadang mau menilai diri sendiri yang sulit. Ya, kadang-kadang kita itu kadang-kadang membutuh penilaian dari orang lain. Kita begitu. Nah, pahami loh, introspeksi diri utai muhasabah menurut pun petakan dalam rangka dia menegur takut mengotosi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kululan dan saya menegur. Barang siapa tidak mengetahui cacatnya, yang bukan mengotosi kekurangannya yang dimiliki akan dibuat terus, ya. Ia tidak mungkin bisa menghilangkannya, bukan mungkin takut hilangnya gitu. Awal betul mengotos kurang, ngerti ini sebentar sampai. Padahal ternyata kekurangannya masih sangat banyak. Kekurangan masih sangat banyak. Sementara kalau ia telah mengetahui cacat dirinya, yang baik pun itu sakit mengertosi kekurangan mungkinan ini, maka dia akan bisa memperbaikinya. Ia akan membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan benci terhadap kekurangan yang ada pada dirinya dalam artian ini kekurangan yang negatif, ya betul-betul memang itu masalah. Barangkali masih sering terjerumus dalam kemaksiatan, tapi kan bagian tadi menegak perkara yang buruk di dalam dirinya. Nah, nek sampun mangertosi, wah aku sih sering terjerumus dalam perkara maksiat yang seperti ini, misalnya pun. Nah, menika nek sampun mangertosi mungkin ada dados nggih menika menghindari kekurangan kalau wau, ya menutupi kekurangan kalau wau karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata bahwa Darda radhiyallahu beliau berkata, sudah ada sahabat Nabi SAW, seseorang tidak paham sama sekali sehingga ia membenci manusia di sisi Allah. Kemudian ia kembali kepada dirinya, ternyata ia lebih benci kepada dirinya. Ya. Ya, itu karena muhasabah. Pastinya mungkin dia barangkali bukan partai mengertosi, ya, sehingga dia itu akhirnya membenci orang lain, membenci manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah merendahkan merendahkan orang lain yang merasa ya barangkali lebih mulia, lebih baik, lebih soleh, lebih alim dan lain sebagainya. Akhirnya dia merendahkan orang lain. Nah, tatkala kita merendahkan orang lain itulah yang justru malah menjadikan bisa jadi kita itu akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bisa jadi kita niku sing tiang yang merendahkan kalau wow. Bisa jadi dalam kondisi seperti itu dia akan justru malah yang dipuji oleh Allah, yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dihina, yang dianggap rendah justru akan dianggap rendah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kok bisa jadi terjadi. Karena semuanya itu adalah ya dengan keadilan Ibn Allah Subhanahu wa taala. Kasus ini sampai viral ya. Napa menaikkan penjual es teh yang kan viral gitu kan. Ini kan masalah hari ini kan terbalik betul. Yang dianggap barangkali bodoh lah, goblok lah segala macamnya. Gitu. Tapi hari ini Allah muliakan. Berapa banyak bantuan yang sudah masuk? Insya Allah. Ada yang mau beli 300 juta, 100 juta, dan sekian puluh juta. Ada yang menawari umroh, Masya Allah. Dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang singkat, gitu Pak. Kalau Allah ingin mengangkat derajat seorang itu sangat mudah. Dan sebaliknya membalik yang justru yang mengatakan itu malah hari ini, Masya Allah. Ya. Malah akhirnya banyak di apa istilahnya ya, dihujat oleh orang banyak gitu. Dan pada akhirnya beliau memilih untuk mundur dari jabatan beliau. Dan kita terakhir lagi Bapak Menteri Bersani pernyataan beliau sendiri yang kemudian mundur dari jabatan beliau sebagai utusan khusus presiden itu sudah mundur dari jabatan tersebut dengan perenungan setelah beliau mengatakan bukan karena paksaan, bukan karena tekanan siapapun, tapi berdasarkan perenungan yang sudah dan lain sebagainya beberapa alasan itu sampaikan. Inilah yang menjadikan seseorang itu maka perlu menjaga lisan, menjaga perkataan, agar jangan sampai kemudian walaupun niatannya mungkin bercanda, tapi bercandanya itu sudah jangan sampai kelewatan, sampai menyinggung orang lain, ya, merendahkan. Karena ini bisa jadi yang direndahkan justru malah diangkat, sedangkan yang merendahkan justru malah dibawakan, turunkan. Sangat terjadi seperti ini. Maka setelah merenung, ya, setelah dia bermuhasabah, maka ternyata dia kembali kemudian mendapat diri, oh saya ternyata lebih layak untuk dibenci. Ya, ternyata saya lebih buruk daripada orang yang mungkin saya rendah-rendahkan. Ya. Kemudian Muhammad Ibnu Wasih itu berkata, seandainya dosa-dosa itu mempunyai bau, nek dosa ini kira-kira enek ampun. Tidak seorang pun akan kuat duduk bersamaku. Nek dosa kuwi enek ambune mampu koyok batang misalnya. Semakin banyak dosanya semakin berbau busuk. Kira-kira ya, menurut beliau pada seorang ulama. Ya, maka tidak ada orang yang kuat duduk bersama beliau. Jadi Masya Allah ini pernyataan seorang ulama. Seorang ulama masih sangat tawadhu ya seperti itu sehingga merasa dirinya itu masih banyak dosa. Nah apalah kita, gitu. Normalnya kalau lambil kami itu lebih layak untuk merasa diri kita itu lebih banyak dosa. Dan itu lebih dicintai sama Allah daripada ngomong soalnya orang gue dosa, rumah sana dosane mau sithik. Ini jangan sampai ya, kita saling tertipu dengan amalan kita. Rumah sana amalnya kuatnya, dosane mau sithik. Rumah sana, padahal ternyata bisa jadi dosa kita itu membunuh yang kosong, tidak merasa. Abu Hafiz beliau berkata, barang siapa yang tidak memperhatikan nafsunya, tidak menyelisihinya dalam segala kondisi, ini nafsu yang termasuk nafsu yang buruk ya, yang amal besuk, jiwa yang senantiasa hawa nafsu yang senantiasa meremehkan jiwanya ini untuk berbuat keburukan, membisikkan keburukan. Maka barang siapa tidak memperhatikan nafsunya, hawa nafsunya, dan tidak menyelisihnya dalam segala kondisi, dan tidak menarik nafsunya kepada apa yang dibencinya dalam semua waktunya, ia adalah orang yang tertipu. Sementara barang siapa memandang nafsunya dengan menganggap baik pada sebagiannya, ia telah membinasakannya. Terus
Nafsu itu ya hawa nafsu khususnya karena nafsu dan kemarin ada beberapa jenis ya kan. Ada 3 jenis nafsu dan nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Hawa nafsu, misalnya hawa nafsu, hawa nafsu itu. Dan itu nek nopo menika boten nopo menika datosno hawa nafsu itu betul-betul ya, tidak diselisih, tidak kita perhatikan, tidak kita selisih, boten ingkari itu perintah-perintah hawa nafsu. Ini akan menjadikan kita ini ya, menjadi orang-orang yang tertipu. Apalagi ini menjadi memandang nafsunya itu baik, sebagian hawa nafsunya baik. Ya. Memandang apa yang kemudian dibisikkan oleh hawa nafsunya, oh ini apik. Maka kan kata kasus kalau ini kan begini wow viral wow bilang SK itu kan sudah ternyata sudah ada yang membela, oknum yang tetap membela. Ya. Tapi pada akhirnya juga justru malah menjadikan yang membela itu juga ada menjadi ya, menjadi tidak benar karena menganggap itu cuma bercanda atau biasa segala. Tapi ternyata itu malah kondisinya tidak pas dalam yang sekarang ini. Akhirnya malah kalau itu dianggap baik, kalau itu bercanda, kalau itu dianggap benar, dibenarkan perbuatan merendahkan orang lain kalau dianggap benar, maka ini berbahaya. Berarti membenarkan sesuatu yang salah, membenarkan sesuatu yang salah itu juga itu salah. Maka di sini dikatakan telah membinasakan diri. Kemudian Uqbah Ibnu Sohban Al-Hannah dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Azza wa Jalla, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, zalimun nafsi. Dan di antara mereka ada yang pertengahan atau muktasid, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yaitu sabiqun bil khairat. Maka Ibunda Aisyah menjawab, wahai anakku, mereka semua berada di surga. Mereka semua ada di surga. Ini kan orang-orang yang memang ya orang-orang mukmin, berbicara tentang orang-orang mukmin. Adapun orang yang sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa lebih dahulu di dalam berbuat kebaikan, senantiasa terdepan di dalam berbuat baik. Pokoknya yang amal soleh itu ngarep dewi. Nah, sahabat itu diantaranya pun gitu. Contoh sahabat yang kreatif, contoh sahabat yang peka, gitu. Senantiasa terdepan. Ini selain Abu Bakar kan, selain Abu Bakar dan juga Umar sahabat yang mulia. Ada sahabat yang lain juga luar biasa. Yang namanya Ukasha. Ukasha itu paling tidak ada 2 cerita tentang beliau yang itu luar biasa. Ukasha suatu ketika Rasul ketika menceritakan tentang adanya 70.000 orang nanti yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka serta-merta Ukasha kemudian berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku, ud'uli minhum, doakanlah saya ya Rasul termasuk di antara mereka, termasuk di antara yang 70.000 golongan yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Maka Rasul menjawab, engkau termasuk dari mereka, anta minhum. Engkau termasuk yang 70.000 itu. Ketika sahabat yang lain kemudian menyusul, doakan saya Rasul, yang akan termasuk mereka. Maka Rasul menjawab, sabar kau Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Ini berarti Ukasha ini sudah punya peluang. Ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Maka beliau serta-merta kemudian meminta, ya Allah doakan saya untuk masuk golongan itu. Sedangkan sahabat yang lain belum kepikiran ke situ. Beliau sudah berpikir bagaimana supaya saya itu masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Maka mintalah doa kepada Rasulullah. Nek Rasul mendoakan pasti dijabah. Nah, nanti kalau Ukasha itu sudah berdoa dan didoakan oleh Rasulullah SAW, termasuk di antara itu, maka sahabat yang lain baru menirunya. Melu-melu ini ternyata sama Rasulullah, sahabat Ukasha atau telah didahului oleh
Ukasha. Ya. Bukan berarti kemudian sahabat tadi tidak masuk surga. Bisa jadi juga masuk surga karena sahabat tadi Nabi insya Allah ya, masuk surga. Akan tapi supaya ya supados apa? Supados seseorang kalau orang sepakat itu juga dia nanti kabeh gitu. Nanti bagian yang umat akhir zaman siapa? Apa bagiannya ini? Kalau kemudian didahului oleh para sahabat semuanya sebenarnya ketika Rasulullah khutbah wajah itu 100.000 lebih sahabat, maka beliau cukup satu orang yang terdahulu, sing paling tepat, sing paling peka. Termasuk kisah yang kedua juga kisah yang sangat luar biasa. Nalika Rasulullah SAW menjelang wafatipun beliau sakit, beliau ingin menghadap Allah itu tidak ada beban pun boten beban, tidak meninggalkan nanti ada masalah atau meninggalkan sesuatu di tengah umatnya yaitu dari bagian berhutang atau apapun yang kaitannya dengan manusia. Maka beliau kemudian siapa di antara kalian yang saya ini berhutang kepada kalian. Ya. Maka sahabat diam semua, terdiam. Siapa gitu? Rasulullah punya utang sama kita. Kira-kira kita ini lah yang punya utang sama Rasulullah. Ya. Mana mungkin Rasulullah punya utang pada kita gitu, para sahabat itu. Maka kemudian tiba-tiba Ukasama itu saya Rasulullah. Saya nggak tahu apakah ini dianggap masuk ke dalam kategori utang atau apa. Terus gimana? Ceritakan oleh Rasul. Ya. Suatu ketika dalam sebuah peperangan perjalanan perang, ya, engkau itu memacu kuda dengan membawa seperti atau bentuknya atau campurnya. Tapi ternyata bukan mengenai apa itu kudanya, itu malah mengenai punggung dada saya. Nah, nggak tahu apakah itu termasuk hutang atau bukan. Kalau hutang ya saya minta dibayar. Ya. Kalau nggak hutang ya sudah nggak apa-apa. Ya. Maka Rasul jawab, ya itu bagian dari hutang. Maka akhirnya ya Rasulullah SAW minta kepada sahabat Bilal bin Rabah kemudian meminta cambuk di rumah putri beliau yang bernama Fatimah. Ya. Maka Bilal bin Rabah pun ya, dengan terpaksa sih karena ini perintah Nabi tidak bisa mengelak. Walaupun para sahabat ini sudah geram, ya, para sahabat semuanya geram sama-sama merasa ini Rasul sedang sakit. Ya. Ini kok malah tega-teganya mau mengkisos Rasul, kok tega mau sama Rasulullah. Maka kemudian dia terpaksa bila dirubah karena ini perintah Nabi, perintah Rasul dilaksanakan kita sambung. Ya, ketika ditanya, wahai kita, untuk apa sambung? Ya Rasul minta, ya untuk apa sambung ini? Ya. Ini untuk ya apa yang mencambuk Rasulullah SAW. Ini Masya Allah, putri beliau. Jangan dicambuk ayah saya sedang sakit, saya yang dicambuk. Ya. Saya putrinya. Ya. Kalau mau cabut saya. Ya, tapi karena kemudian ini adalah urusannya antara Rasul dengan Ukasha, maka kemudian ya, akhirnya kemudian tetap tidak diperkenankan. Nah setelah campur diberikan, kemudian Abu Bakar menghalangi karena cintanya sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Ya. Wahai Ukasha, berhenti wahai Ukasha, ya. Menghalangi langkahnya Ukasha. Ya. Campur saya saja. Ya. Saya itu orang yang paling pertama kali beriman. Tatkala orang-orang belum beriman, saya sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Maka jangan bercampur Rasulullah, campurlah saya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar, ya, minggirlah. Ini urusan saya dengan Ukasha. Maka kemudian maju lagi. Giliran Umar bin Khattab menghadap juga. Wahai Ukasha, campur saya, jangan Rasulullah. Memang dulu saya itu paling benci dengan Rasulullah. Tapi sekarang setelah saya masuk Islam, Rasulullah adalah orang yang paling saya cintai. Dan tidak boleh ada seorang pun yang menyakiti. Itu Rasulullah. Maka Rasul kembali lagi ke wahai Umar, mikir dari Umar. Ini urusan saya dengan Ukasha. Ali bin Abi Thalib juga begitu. Sampai kemudian dikisahkan juga cucu beliau Hasan dan Husain. Nggak rela kakeknya itu dicampur. Campur saya aja, mas kecil. Pembelanya pada Rasul itu luar biasa, cintanya pada Rasulullah memang luar biasa. Maka kemudian semuanya mikir karena Rasulullah perintahkan ini urusan saya dengan Ukasha. Begitu. Maka kemudian setelah
berada di depan. Ya. Kemudian wahai Rasulullah, bagaimana saya akan mencambuk Anda? Anda berada di atas mimbar, saya di bawah, nanti saya akan mencambuk. Maka turun ke sini. Ini sahabat ini yang di belakangnya sudah bagus sekali. Ini kurang ajar sekali tugasnya. Sama Rasulullah beraninya seperti itu. Kemudian mengatakan lagi, wahai Rasulullah, saya dulu ketika kena cambuk itu tidak pakai baju. Ya. Maka lepas baju Anda. Wah ini luar biasa. Ini semakin sahabat itu semakin, ini luka saya betul-betul kurang ajar ini. Ya. Sampai seperti itu. Tapi apa yang terjadi setelah kemudian wahai bahasa tepat segera laksanakan. Ya, kisos silahkan cambuk. Ya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Rasul saya nasihatnya jangan berlebih-lebihan, segera laksanakan. Ya. Maka apa yang terjadi? Bagaimana mungkin seorang sahabat ukasah kemudian tega untuk mencambuk Rasulullah SAW? Maka akhirnya beliau itu malah kemudian memeluk Rasulullah SAW sambil menangis seperti mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang akan tega untuk menyambut engkau ya Rasulullah? Saya cuma ingin ya menjelang apa saya sebelum berpisah dengan Rasulullah itu kulit beliau itu nempel dengan kulitnya Rasulullah SAW dan belum bertabaruk untuk mencari keberkahan dari Rasulullah SAW ya dengan berhadapan ya kulit yang bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang itu tidak mungkin akan disisa oleh neraka, tidak akan dijilat oleh api neraka. Maka kemudian para sahabat pun akhirnya sama menangis dan terharu dan satu persatu berangkat Rasulullah SAW. Ini kisah luar biasa. Seorang sahabat ukasa cerdas, dia memanfaatkan situasi dan kondisi itu, ya, betul-betul bisa melihat situasi yang, wah ini saya begini. Yang lainnya nggak kepikiran di situ, bahkan tidak kepikiran. Sedangkan beliau ada idenya. Dia termasuk orang cerdas, walaupun barangkali ukasa, ya bukan termasuk sahabat yang barangkali sahabat yang senior atau sahabat yang kemudian sangat terkenal. Akan tapi beliau ternyata punya ide yang sangat luar biasa. Masyaallah muslimin nasallallahu. Sarankan yang ini tadi. Ibu Aisyah sering mengatakan lagi. Sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa lebih dahulu dengan kebaikan, senantiasa terdepan di dalam berbuat kebaikan. Ialah orang yang telah terdahulu atau berlalu pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberikan kesaksian kepadanya dengan meraih surga dan rezeki. Ya, termasuk ada sahabat-sahabat yang dicari masuk surga, ini pasti ya. Ada al-asyra al-basyarun bil jannah misalnya. Ya. Terus kemudian ada beberapa sahabat-sahabat yang bukan secara jelas itu benar Rasul menyebutkan si fulan masuk surga, si fulan di surga, termasuk tidak lekoroba, termasuk ukasha, termasuk sahabat yang kemudian dikatakan akan keluar tengah-tengah kalian seorang ahli jannah yang hatinya sangat bersih. Itu ahli jannah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka termasuk dari yang saat itu khairat, lebih dahulu dalam kebaikan, ya, ialah orang-orang yang telah berlalu pada zamannya Rasulullah dan beliau memberikan kesaksian kepadanya dengan meraih surga dan rezeki. Rasulullah menjadi saksi bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ini sudah pasti. Sedangkan orang yang mutasir, yaitu pertengahan, ialah orang yang mengikuti jejak beliau dari para sahabatnya, yang menjejak Rasulullah dari kalangan para sahabatnya hingga meninggal. Hingga meninggal dia senantiasa istiqomah di dalam ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan dzalimun li nafsi, ada dzalimun li nafsi, orang yang menganiaya dirinya sendiri, ialah sepertimu. Ya. Ibu Aisyah menyebutnya termasuk Ibu Aisyah itu merasa dirinya itu adalah termasuk yang golongan dzalimun li nafsihi. Ya. Termasuk orang yang bertanya tadi dikatakan itu adalah dzalimun li nafsihi. Masya Allah. Padahal setelahnya Ibunda Aisyah, istri Rasul yang memang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu cerdas. Dan ini di antara penuh hikmah mengapa Rasulullah SAW itu kemudian
Allah perintahkan untuk menikahi Bunda Aisyah. Karena Bunda Aisyah itu memang cerdas, wanita yang cerdas. Dari dirinya lah kemudian banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang rumah tangga atau kebiasaan Rasul ketika di dalam rumah. Itu Ibu Aisyah yang paling banyak menceritakan, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau juga cerdas, hafalannya juga kuat dan banyak bersama dengan Rasulullah SAW. Termasuk jatahnya Ibunda Saudah. Saudah ini kemudian juga diberikan kepada Ibunda Aisyah, sehingga jatah Ibunda Aisyah ini lebih banyak dibanding istri yang lain. Ya. Sehingga lebih banyak saling bersama dengan Rasulullah SAW. Sehingga Ibunda Aisyah itu paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Betapa banyak. Nanti kalau menengok hukum-hukum Islam yang kaitan dengan rumah tangga dan segala macamnya, itu awal misalnya jalurnya dari Ibunda Aisyah. Beliau sendiri sampai ke kelasnya beliau itu menggolongkan diri sebagai zalimul nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Masya Allah. Terus bagaimana dengan kita ini? Beliau golongan dirinya itu bersama kita, bersama orang-orang yang setelahnya para sahabat. Padahal beliau juga para sahabat, termasuk istrinya Rasul Ahlul Bait. Tapi kemudian beliau merasa ya ini karena ketawaduan beliau. Tawadu ya, yang kita ini adalah dominasi. Dari kita ini apalagi lebih daripada kita. Karena di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad disebutkan ada seorang dari Bani Israel yang beribadah selama 60 tahun agar kebutuhannya dipenuhi. Namun ia belum juga mendapatkannya. Ibadah 60 tahun, tekun ibadah, sergap ibadah, sudah tahun. Dongo terus, orang dikabul ya, alias belum dikabulkan dijabai. Apa yang diinginkan belum bisa didapatkan. Makanya berkata kepada dirinya, demi Allah, andai kata di dalam dirimu ada kebaikan, pasti kebutuhanmu sudah dipenuhi. Ya. Lalu dalam tidurnya ia bermimpi didatangi seorang yang berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa celahanmu terhadap dirimu pada saat itu lebih baik daripada ibadahmu selama bertahun-tahun tersebut. Ya. Jadi merasa dirinya itu buruk itu ternyata dalam mimpinya dikatakan itu lebih baik dari ibadahnya 60 tahun itu. Ya. Karena merasa merendahkan dirinya, merasa rendah hati, saya itu banyak keburukan. Nah, enak kebaikan dalam diri saya pasti akan dijabai sama Allah ini. Kenapa saya berdoa kok belum dijabai berdoa? Sudah ibadah 60 tahun, nggak dijabai. Berarti dalam diri saya ini banyak kesalahannya, banyak dosanya dan segala macam. Ya. Saya mengatakan seandainya dalam dirimu itu, dalam diriku ini ada kebaikannya, niscaya Allah akan penuhi kebutuhan saya. Nah, ini kan berarti merasa karena ini gak dipenuhi kebutuhannya, berarti kan merasa dirinya itu gak banyak kebaikan di dalam. Termasuk ibadahnya 60 tahun, maka merasa dirinya lebih buruk tadi itu. Ya. Itu ternyata menjadikan dia itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Ya, nilainya itu, Masya Allah. Ini betapa pentingnya. Ya. Teman-teman merasa tawadhu, ya. Semakin tawadhu, semakin merendahkan rendah hati, ya. Rendah hati kita, tidak menjadi orang yang tinggi hati. Ya. Karena orang yang tinggi hati, atau sombong, ya, itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih segala macamnya. Ya. Padahal kita ini apa? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena karunia Allah semata, kita ini bukan apa-apa. Kalau bukan karena pemberian Allah, kita ini nggak punya apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak diizinkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang mau kita sombongkan? Gak ada yang disombongkan, gak ada yang bisa disombongkan. Mau menyembuhkan harta itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mudah itu menghilangkan harta dalam waktu sekejap, mudah. Allah akan menurunkan jabatan seorang dalam waktu sekejap, mudah bagi Allah. Sebaliknya Allah akan mengangkat derajat seorang dalam waktu sekejap, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak perlu ada yang perlu kita sombongkan.
Nah, sikap tawadhu inilah yang mestinya harus kita lebih kita menegak kita hadirkan dalam diri kita, kita berikan kebiasaan kita sehingga kita tidak mudah untuk merendahkan siapapun dan apapun itu. Karena Rasul tidak pernah juga merendahkan siapapun dan apapun. Tidak pernah mencela siapapun dan apapun, tidak pernah mencela. Nabi itu bukan dalam rangka jadi orang yang suka mencela. Hatta dalam makanan pun beliau tidak pernah mencela. Ya. Mencela apa istilahnya demam, tidak boleh juga kita mencela demam. Rasul melarang kita mencela demam, tidak boleh. Ya. Karena demam itu ada manfaatnya. Orang demam itu alarm sebetulnya. Alarm alami yang Allah berikan kepada kita itu supaya kita tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita. Mungkin ada virus kan, mungkin ada bakteri kan, jadi kita itu demam. Jadi itu kan alarm. Coba kalau nggak ada alarmnya, ada penyakit di dalam, kita nggak tahu karena di dalam nggak kelihatan. Nggak ada demamnya, nggak terasakan sakit, tiba-tiba sudah parah. Ya. Akhirnya tidak bisa terobati karena sudah parah satu tiba-tiba. Tapi kalau ada demam itu bersyukur ada demam. Maka jangan sampai kita mencela apapun, termasuk mencela makanan, mencela waktu, mencela apapun, karena kita bukan diperintahkan untuk mencela. Karena semua itu berjalan berdasarkan takdir Allah. Ya kalau kemudian kita telah itu sama dengan kita mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, mencela takdir Allah sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berat. Maka lisan itu betul-betul memang harus kita jaga, jangan sampai kemudian apa mendengar lisan kita itu ya, mudah sekali untuk kemudian melontarkan kata-kata yang tidak baik. Karena itu nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, memang susah untuk menghilangkan itu susah. Ya, ya termasuk ya maaf yang viral kemarin itu kan sebenarnya bukan hanya sekali waktu itu saja, dan sore kali ternyata juga termasuk pada yang lain-lainnya juga sering berkata-kata seperti itu. Kata-kata kotornya juga keluar dari lisan seorang dai yang menjadi panutan, seorang kiai yang menjadi panutan. Tapi ternyata malah justru kadang-kadang ya, malah sering kali untuk mengucapkan dalam setiap ceramahnya kata-kata yang jorok, kata-kata kotor yang keluar dari lisan. Itu sebagai bagian pembelajaran bagi kita semuanya. Nafsu selalu mendorong pada kerusakan. Nafsu itu sebenarnya memerintahkan pada kerusakan. Penolong bagi musuh, berambisi pada setiap kejelekan, serta mengikuti segala keburukan. Ini karakter hawa nafsu. Amal atau musuh. Ia secara alami berjalan di medan perselisihan. Ini hawa nafsu kita. Orang yang larut dalam kesenangan tidak ingin lepas darinya dan terbelenggu olehnya. Kira orang yang itu senantiasa larut dalam atau memperturutkan hawa nafsunya, kesenangan, karena dia senang, pengen senang-senang, terus senang-senang, nggak ingin lepas dari hawa nafsu itu, pengen dituruti keinginan hawa nafsu, ya. Keinginan hawa nafsu pengen dituruti terus, nggak pengen lepas dari perintah hawa nafsu itu, karena merasa dia pengen enak, pengen dapatkan kesenangan di dunianya. Maka kalau seperti itu, yang dia cari adalah hanya kesenangan yang menipu, kesenangan duniawi yang sedikit, yang sebentar, yang sementara. Akhirnya ketika dia itu lupa nikmat yang sesungguhnya, kenikmatan yang kekal abadi di surga, itu sudah dia lupakan. Akhirnya pun gini dua larut dengan memperlukan hawa nafsu, kemaksiatan dilakukan. Membenci nafsu karena Allah merupakan karakter siddiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar keimanannya, dia akan benci dengan hawa nafsu. Dia akan benci dengan perintah-perintah hawa nafsu yang memerintahkan keburukan. Catatannya gini Bu, nafsu yang ini yang kategorinya adalah amal atau isu yang memerintahkan keburukan. Bukan nafsu yang benar. Kalau nafsu yang dibenarkan seperti nafsu makan itu ya itu memang harus ada nafsu makan dan sebagainya. Itu nafsu-nafsu yang memang diperbolehkan. Tapi kalau kemudian nafsu
yang senantiasa merelakan keburukan, itu yang harus kita benci, itu harus kita kendalikan dan kita tahan. Seperti itu. Orang-orang yang benar keimanannya senantiasa akan membenci hawa nafsu mereka, karena mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal lahir pada kesempatan yang sama. Di antara faedah bermuhasabah lainnya, di antara yang lainnya adalah seorang hamba mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mengetahui hak-hak Allah atas dirinya, ibadahnya hampir-hampir tidak bermanfaat kecuali sedikit sekali. Awal komponen yang boten mengatasi hak-hak ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang tidak akan ibadah ning boten dengan hati. Ibadah itu seperti hanya sekedar ritual, rutinitas kebiasaan, tidak diimbangi dengan hatinya yang hadir. Sehingga sholat ya sholat, kerjaan sholat, ketinggalan. Kalau kami ya sholat, negatif buh terbudi. Hati kita berada kemana-mana. Ini nasihat bukan untuk dengan tok ini juga saya. Termasuk kalau ngomong kata ini bagian dari nasihat kepada pulau sendiri, pulau pribadi. Sholat kadang-kadang doang yang itu dibuktikan. Ya. Padahal dia moco ini kadang-kadang pikiran ini selain perlu dibudi. Dan itu butuh harus mujahadah seperti itu. Nek pangartos itu pikiran kok belajar kalau dengan di wangsoge mulai dengan sholat kembali ke saya sedang beribadah. Aku lagi ngadep barang Allah Subhanahu wa taala. Mosok ya, hati saya kemana-mana. Mestinya adalah fokus kepada Allah, bukan malah berdiam kemana-mana. Jadi bermotor ini. Ya, nek dengan bermuhasabah ini kan tak akan mengatasi hak-hak ibu Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan hak Allah dengan benar. Maka dia akan beribadah dengan penuh semangat. Ya, hak Allah memang yang paling berhak kita sebab kita ibadah. Ya, Allah karena telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Ya. Saya itu ibadah itu bukan terpaksa. Ibadah itu kebutuhan yang awal diri. Sing butuh sholat di awal diri, sing butuh poso di awal diri, sing butuh domo di awal diri, sing butuh zikir diri dan segala macam itu di awal diri. Manfaatnya kembali pada diri kita sendiri. Ya. Bermanfaat untuk kita. Allah itu gak berkurang. Hamba-hamba ini pun tak donyoki donyo buah Allah kabeh. Niku ya Allah betul bertakwa ya nih. Sebaliknya nanti kalau manusia tidak Allah akan mengurangi kebudayaan kita, tidak sama sekali. Tidak pengaruh sama sekali. Pramila sing butuh itu diawai diri. Sing butuh ibadah itu diawai diri. Sing butuh zikir diawai diri. Sing butuh moto sholawat itu diawai diri. Mau balik kita ngawai diri, ya, manfaatnya sholawat sampai kita terangkan. Kita membaca sholawat satu kali kepada Rasul, Allah akan balas sholawat pada kita 10 kali. Apa nggak senang kita itu? Ya. Ketika kita membaca satu sholawat kepada Nabi kita, Allah membalaskan 10 kali sholawat pada kita. Masya Allah. Apalagi salam kita, sholawat kita disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka ini kan manfaatnya kembali pada kita. Rasul mengenali umatnya nanti. Ya. Rasul akan mengenali umatnya. Barang siapa yang menggunakan hatinya untuk memandang hak Allah terhadap hamba, hal itu mewariskan kebencian dan kemarahan kepada nafsu serta membersihkan dirinya dari sifat ujub, ya, merasa dirinya lebih baik dan memandang bangga amal perbuatan. Selain itu, hal tersebut juga membuka pintu ketundukan, kerendahan, pasrah di hadapan rohnya dan memutus harapan dari nafsunya. Itu mengetahui, mengatasi kebenaran hak itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sesuatu yang perlu benci kalian yang menengok hawa nafsu ini pun, sehingga pihak pun berusaha membersihkan dirinya dari pengaruh hawa nafsunya, termasuk ada sifat ujub, ya, merasa bangga dengan apa menengok amal kita sendiri. Memandang amal bagi syahwat, kemudian dia lah yang
ke desa misal kuaton, Masya Allah. Padahal bisa jadi dia lebih mulia, gitu. Bisa jadi dia lebih mulia daripada orang yang mungkin kelihatannya banyak amalnya, tapi hatinya merasa dirinya lebih baik. Ini justru malah jadikan dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah keselamatan tidak akan diperoleh kecuali dengan ampunan, maghfirah, amin, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara haknya ialah ditaati dan tidak didurhakai. Itu di antara hak ibu Allah. Allah itu untuk kita taati, bukan untuk kita durhakai atas maksiat. Nah, padahal awal ini kalau ingin selamat, itu harus mendapatkan ampunan dari Allah. Pikantuk, menika rahmatipun Allah, pikantuk maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku nek pengen selamat, gitu. Pramila yo piye carane ben awake dhewe nek pengen selamat penting teng akhirat, nggih, teng saged dipun berkata teng surga, niku bagaimana pada kita sedaya menika, nggih. Pikantuk ampunanipun Allah, pikantuk maghfirahipun Allah, lan pikantuk rahmatipun Allah. Maka banyak beramal, ya, mudah-mudahan di antara sekian amal wau enten ingkang dipun rahmati dening Allah. Sambil terus memperbaiki hati kita, sambil terus bermuhasabah, merenungkan kira-kira amalku itu wis bener apa urung, kira-kira amalku wis ikhlas tenan apa durung. Niku dimuhasabahi terus, supaya kita kami menika selamat. Kalau kita katakan sekalian, pasal menika, barang siapa melihat hak yang menjadi milik Rabbnya atas dirinya ini, ia akan benar-benar tahu bahwa ia belum menunaikan hak Allah bagaimana mestinya. Sudah merenungkan betul-betul hak Allah yang harus kita tunaikan, ya Allah, ternyata masih banyak yang belum kita lakukan. Masih banyak sekali kita kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi sendirian maupun bersama orang lain, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Baik mungkin kita sadari atau tidak sadari. Kadang-kadang itu tidak disadari. Telah merendahkan orang lain, orang maksud merendahkan orang lain, jangan terjadi seperti itu. Perumpamaan gitu, aku mungkin padahal yang saya tidak boleh nego betul-betul tersakiti dengan lesan dia itu. Enak saya model berlebihan. Inilah yang menjadi perenungan orang-orang yang bermakrifah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nafsu mereka. Ini pula yang membuat mereka memutus harapan dari nafsu dan menggantungkan semua rojak atau harapan mereka pada ampunan dan rahmat Allah. Terus fokus ekonomi menika dengan napa menika bermuhasabah menika supaya kita sedaya menika fokusipun kita bagaimana saya itu diampuni oleh Allah dan bagaimana supaya kita sedaya menika pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku ingkang kedapipun napa menika fokusipun awake dhewe menika niku yang harus kita pikirkan. Bagaimana supaya dosa saya diampuni sama Allah dan bagaimana saya sudah diampuni oleh Allah SWT. Karena kita masuk surga nanti, ya, ketika di Rasulullah itu bukan semata-mata karena amal kita, tapi kita masuk surga itu dikarenakan rahmat Allah semata. Rahmat itu Allah semata. Nah, supaya beda rahmat itu Allah, itu tetap terus harus beramal. Amal kemudian ya sebenarnya itu rahmati Allah. Lah beramal sebenarnya itu rahmati Gusti Allah Pak ya lulus warga. Nah nek badhe mikir rahmati Allah nek boten purun beramal saking putih rahmati Allah. Harus ada amal. Napa meneh bintik niku nggih. Kita sudah badhe nabi catatan amal kula bisa miwiti alhamdulillah. Ya. Maka beruntunglah yang akan pikantuk catatan amal itu dari tangan kanannya. Ya. Itu tanda keselamatan. Nih, naudzubillah, terlakar orang
yang kemudian mendapatkan catatan amalnya dari balik umumnya. Ya, dia mendapati semua banyak sekali dalam lembaran-lembaran catatan amal, ternyata banyak sekali tertulis amal-amal keburukan ketika hidup di dunia. Nah, untuk bilangnya, penyesalan justru akan betul-betul penyesalan yang tidak ada manfaatnya dan tidak berguna, penyesalan pada waktu itu. Pramila nasional muslimin, Bapak Ibu turunan pokok sementara, mumpung kita sami tasih sugeng, tasih kesan, tasih dipun maringi umur dari Allah Subhanahu wa taala, monggo dipun kata-katakan tuh minta kesayangan dan alam dunia mereka. Kesayangan itu orang yang kami, hablum minallahnya juga kita tingkatkan, hablum minannasnya juga kita tingkatkan, sehingga kita sudah berusaha dan terus manusia terbaik versinya Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Itulah manusia terbaik versinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yang satu dua kata mungkin wonten maslahat manfaatipun. Insyaallah permasalahan pun mungkin kita bahas yang menurut pasal berikutnya kita babakan penyakit riya. Kita masuk penyakit hati yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Karena itu juga sangat berbahaya. Bisa menghancurkan pahala dari amal yang kita kerjakan ketika diri dengan riya maupun sum'ah. Wallahu a'lam. Mungkin Allah Subhanahu wa jadi iman ulama kami tansah maring istiqomah kepada ulama kami yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tansah dengan kesabaran yang meninggalkan amal soleh, diparing kesabaran yang meninggalkan maksiat, dan diparing kesabaran yang dipun uji dengan Allah Subhanahu wa taala nanti ujian-ujian dari musibah-musibah. Sehingga mungkin kita sudah salahke itu pikanto nikmat husnul khotimah dan ini penting pun kita sudah sakit berkembang samsara wa menjana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.